Assalamualaikum. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hari ini kita kembali bertemu dalam mata kuliah metode penelitian sosial. Materi yang akan kita fokuskan pada hari ini adalah terkait dengan metode penelitian yang pernah atau yang diizinkan atau yang dianjurkan untuk diterapkan di prodi Ilmu Administrasi Publik di tempat kita. Baiklah, kita mulai dengan mudah-mudahan kuliah kita ini dengan doa belajar, yaitu raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sesuai dengan judul kita hari ini, yaitu bicara tentang metode penelitian yang diizinkan atau yang ada atau yang diterapkan pada prodi Ilmu Administrasi Publik. Kita tahu bahwa metode penelitian itu adalah sesuatu yang merupakan cara atau langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data dan informasi atau melakukan investigasi terkait permasalahan yang ditemukan pada sebuah konsep. Jadi setelah kita menemukan konsep, lalu kita cari masalah yang ada, bagaimana menyelesaikan masalah ini, maka dibutuhkanlah sebuah metode penelitian. Nah, metode penelitian berbeda dengan metodologi penelitian. Sedangkan metodologi penelitian dia merupakan upaya pemecahan masalah yang dilakukan peneliti dengan menggunakan berbagai kriteria yang berbeda-beda, menggunakan beberapa jenis metode penelitian untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi untuk melakukan pemecahan sebuah masalah, ketika di situ didapati bahwa tidak bisa dilakukan dengan hanya satu metode dan dibutuhkan banyak metode penelitian di sana, maka di sini kita menggunakan istilah metodologi penelitian. Tapi pada dasarnya, penggunaan metode dan metodologi kita bisa membedakan dengan jika umpamanya sebuah penelitian menggunakan satu metode, berarti ya kita sebut dengan metode penelitian. Kalau dia menggunakan lebih dari satu metode, maka kita menggunakan istilah metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini sering kita temukan dalam buku-buku metode penelitian yang mungkin dia bicara tentang banyak metode di sana, maka judul buku tersebut disebut dengan metodologi penelitian. Jika hanya satu metode yang dibahas khusus dan sangat dalam sebuah judul buku, maka kita bisa mengatakan bahwa metode penelitian A, metode penelitian B, dan sebagainya untuk satu buku itu fokus karena memiliki pembahasan hanya tentang satu metode saja. Jadi kita bisa bedakan kalau sebuah buku umpamanya dia berisi tentang satu metode khusus yang dibahas sampai tuntas, itu disebut dengan metode penelitian. Kalau di dalamnya banyak metode-metode yang dibahas, berarti kita sebut judul bukunya dengan metodologi penelitian. Nah, dalam pembuatan skripsi, umumnya kita menggunakan satu metode penelitian. Makanya di dalam skripsi kita hanya menyebutkan metode penelitian, bukan metodologi penelitian. Metode yang dipakai pada pembuatan skripsi kita itu kita biasa menemukan nanti di sana itu ada istilah di bab 3 yaitu metode penelitian yang kita sebut dengan metode historis, metode deskriptif, dan metode eksperimental. Kemudian nanti dalam pengolahan datanya kita menemukan lagi istilah metode, yaitu metode pengolahan data, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pada kesempatan pertemuan kali ini, kita hanya fokus kepada metode penelitian, yaitu metode historis, deskriptif, dan eksperimental. Metode penelitian di ilmu administrasi publik kita itu dahulu diterapkan banyak metode penelitian. Banyak metode penelitian yang bisa dipakai dan digunakan oleh dosen dan mahasiswa, namun setelah berkumpulnya dosen-dosen dan pimpinan prodi, lalu diputuskan kita hanya fokus kepada beberapa metode saja. Kenapa? Karena tidak mungkin seluruh metode bisa kita terapkan dan metode yang diterapkan dilakukan dengan sempurna.
Maka kita hanya memilih yang paling memungkinkan, yang paling membantu dan yang paling bisa digunakan oleh mahasiswa yang masih S1 di prodi kita. Maka kita memutuskan berdasarkan pada perjalanan waktu atau kita sebut dengan kurun waktu, maka kita bisa membagi 3 metode yang kita gunakan, yaitu metode historis, metode deskriptif, dan metode eksperimental. Nah, sekarang kita lihat dulu terkait dengan satu persatu penggunaan metode ini. Metode historis. Metode historis ini menurut Arikonto bahwa penelitian yang disebut dengan menggunakan metode historis ini adalah penelitian sejarah atau historis yang merupakan penelaahan dokumen serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lalu yang dilaksanakan secara sistematis. Jadi kita bisa mengukur ketika suatu penelitian tidak dilakukan dan kita menggunakan metode historis, kita bisa mengukur responden kita. Bahwa responden kita adalah orang yang mampu mengingat terkait dengan historis yang kita ajukan sebagai pertanyaan. Ketika pertanyaan kita ajukan dan dia bisa menjawab, berarti dia bukan merupakan metode historis. Kenapa? Karena dia mampu menjawab dan masih mampu untuk mengingatnya. Ketika dia tidak mampu mengingatnya, maka kita akan memutuskan bahwa kita harus melakukan metode historis. Umumnya, ingatan manusia terbatas hanya pada 2 tahun sampai 3 tahun berlangsungnya sebuah kejadian. Lebih dari 2 atau 2,5 tahun ke atas, atau 3 tahun, 4 tahun, dia sudah lupa. Maka ketika dia sudah lupa terkait kejadian yang ada, dan harus membuka catatan dan membuka file ingatan yang lain untuk membantu ia mengingat, maka kita menyebutnya dengan metode historis. Metode historis ini digunakan dengan panduan dan metode serta langkah-langkah yang tertentu yang silakan Anda bisa dalami itu dalam modul yang sudah kita miliki masing-masing. Kemudian yang kedua adalah metode deskriptif. Metode deskriptif menurut Nasir bahwa metode deskriptif ini adalah satu metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Jadi fokus dari penelitian kita adalah pada masa sekarang. Di mana ukuran pada masa sekarang, yaitu kondisi saat ini, sampai dengan batas ingatan seseorang. Biasanya ingatan seseorang itu adalah pada 1-2 tahun atau 2,5 tahun. Setelah itu dia sudah lupa. Ketika dia sudah lupa, itulah batas bahwa kita menggunakan metode deskriptif untuk permasalahan yang ada. Ketika dia sudah lupa, maka kita menggunakan metode historis. Jadi disitulah perbedaan antara historis dengan deskriptif. Kemudian yang ketiga, dosen-dosen ilmu administrasi publik ini sepakat kita menggunakan metode yang ketiga untuk menjadi metode yang paling memungkinkan, yang memudahkan kita untuk melakukan penelitian di ilmu administrasi publik, yaitu metode eksperimental. Apa maksud metode eksperimental? Apakah karena metode historis untuk mengukur masalah permasalahan yang ada pada masa lalu, sekarang itu kita gunakan deskriptif, yang akan datang kita gunakan eksperimental. Eksperimental bukan untuk meneliti sesuatu yang ada pada masa yang akan datang. Karena kalau itu namanya adalah gambling atau namanya adalah seperti ahli nujum atau sebagainya. Maka kita bukan model seperti itu. Maka model eksperimental adalah seperti yang dikatakan oleh Rianto, dia mengatakan bahwa penelitian eksperimental merupakan penelitian yang sistematis, logis, dan teliti di dalam melakukan kontrol terhadap kondisi. Jadi dalam penelitian ini, eksperimental ini, kita memanipulasi sesuatu stimuli atau treatment atau kondisi-kondisi eksperimental, kemudian mengobservasi pengaruh yang diakibatkan oleh adanya perlakuan atau stimulasi tersebut. Jadi di sini kita men-setting, membuat sebuah manipulasi atau membuat sebuah settingan-settingan terkait dengan penelitian yang mau kita buat. Jadi di sini kita melihat bahwa ketika sebuah penelitian dilakukan, maka penelitian itu kita atur dan kita buat sesuai dengan kebutuhan dari yang ingin kita ketahui pada
masalah penelitian yang sedang kita hadapi. Contoh umpamanya dalam sebuah satuan kerja, di mana kita bisa melihat bagaimana kinerja dari pegawai yang makan pada sarapan pagi dengan kinerja pegawai yang tidak sarapan pagi. Maka kita bisa atur, kita arahkan bahwa beberapa karyawan itu melakukan sarapan pagi dan beberapa karyawan tidak melakukan sarapan pagi. Dan kinerjanya bisa kita ukur. Nah, settingan-settingan inilah yang kita sebut dengan metode eksperimental. Kelanjutan dan kedalaman dari penjelasan ini bisa Anda baca pada modul yang sudah kita berikan. Kemudian kita bisa melihat di sini bahwa di antara 3 metode yang kita tawarkan di prodi kita, ternyata hanya 1 metode yang mendapat sambutan dari mahasiswa. Karena sulitnya dan rumitnya penerapan metode historis dan beratnya penerapan metode eksperimental yang membutuhkan adanya kekuasaan, adanya sesuatu yang mungkin tidak bisa dihadirkan mahasiswa pada saat dia melakukan penelitian, maka mahasiswa lebih banyak melakukan penelitian deskriptif. Dan penelitian deskriptif ini ternyata memberikan manfaat yang besar kepada mahasiswa ketika mereka terapkan dan mereka merasa terbantu. Kemudian dari beberapa contoh-contoh penelitian yang dilakukan oleh senior-senior mereka pada tahun-tahun yang lalu, ini memberikan kepada mereka panduan, arahan, atau katakanlah kemudahan contoh-contoh untuk bisa melanjutkan penelitian-penelitian ini dan mengembangkan serta memperbaiki di masa-masa yang akan datang. Jadi contohnya sudah ada, mudah penerapannya, dan ini menjadi daya tarik mahasiswa untuk melakukan penelitian skripsi dengan metode deskriptif. Menurut Kusmayadi dan Sugianto yang termasuk dalam penelitian deskriptif ini ternyata tidak hanya satu metode penelitian, bahkan banyak pendekatan-pendekatannya. Turunan-turunannya juga banyak ternyata. Yang pertama adalah metode penelitian studi kasus bisa diterapkan untuk menjadi pendekatan dalam metode penelitian deskriptif kali ini. Kemudian metode penelitian studi dampak atau studi tindak lanjut, kemudian metode penelitian survei, metode hubungan atau korelasi, metode studi strategi pengembangan. Jadi pendekatan studi kasus, pendekatan tindak lanjut, pendekatan survei, pendekatan hubungan dan korelasi atau korelasi, dan yang terakhir adalah pendekatan strategi pengembangan. Inilah jenis-jenis pendekatan yang dilakukan oleh mahasiswa ketika melakukan penelitian deskriptif. Jadi bukan kaku dan hanya menerapkan satu bentuk penelitian deskriptif saja, tapi kadang ada mereka yang menggunakan studi kasus, ada yang mereka menggunakan survei, ada yang menggunakan korelasi. Dan studi kasus mereka lebih mengarah kepada penelitian-penelitian yang memiliki kasus-kasus yang terjadi pada ilmu administrasi publik. Kemudian survei mereka lebih mengarah kepada sebuah penelitian yang lebih luas. Kemudian cetek atau pendek atau dangkal permasalahannya. Kemudian untuk korelasi mereka melihat atau mencoba memadukan dua hal yang mau dilihat, bagaimana bentuk hubungan yang terjadi dari konsep-konsep yang diangkat. Nah, inilah bentuk-bentuk pendekatan dari metode deskriptif. Penjelasan intinya silakan dipelajari dan diperdalam di modul yang sudah kita berikan. Jadi demikian saja kuliah metode penelitian kita pada hari ini. Untuk lebih dalamnya kita akan bertemu dalam praktek quick survey yang sudah kita siapkan untuk memperkuat pemahaman terkait dengan penelitian deskriptif, metode pendekatan yang kita arahkan kepada bentuk survei. Nah, itu saja dulu pertemuan kita pada kali ini. Nanti dalam penelitian quick survey yang coba kita terapkan itu, teknik pengumpulan datanya kita menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif dengan kuesioner atau angket yang kita akan kumpulkan datanya melalui teknik ini. Begitu saja pertemuan kita pada hari ini. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.